Hai, one day in playlist Soleh jalan-jalan. Jadi di video ini aku akan berbagi pengalamanku saat ikut geotrip Ijen Geopark di pesisir Banyuwangi Utara. Timur apa utara ya? Tapi kalau dari Banyuwangi kota, jalannya ke utara. Halah wes pokok intinya di daerah Watu Dodol dan Pulau Tabuan. Ini perjalanan seru banget sih menurutku. Tapi kalau menurut kalian gak seru, ya bodo amat, itu mah urusan kalian. Tonton aja lah. Tempat pertama yang aku kunjungi adalah Pulau Tabuan. Berangkat naik perahu dari pantai Watu Dodol. Sementara gelombangnya masih aman, jadi bisa menikmati keindahan Selat Bali dan gugusan pegunungan Ijen serta Baluran. Ngobrolin Selat Bali, kenapa ya antara Jawa dan Bali nggak dibangun jembatan? Kan lebih enak, perjalanan makin cepet, ya nggak sih? Eits, tentu ada alasannya. Tapi tunggu, nikmati dulu keindahan momen ini. When I fall asleep, yeah, I need you with me by my side. It's all I know now. I need you with me by my side. Dan karena videonya nggak banyak, jadi langsung aja. Sebenarnya jawaban kenapa Selat Bali nggak dibangun jembatan hampir sama dengan jawaban kenapa Pulau Jawa dan Bali tidak menyatu. Apakah karena terhalang restu orang tua atau perbedaan agama? Nggak dong. So inilah alasannya. Implikasinya apa? Ternyata ketika ada zona yang lemah ini, adanya batas antara dua lempeng ini, maka di atasnya bisa muncul ya. Kalau kita gambarkan lebih detail di sini, patahan itu mungkin satu awalnya, tapi ke atas bisa pekar dia. Seperti patahan-patahannya. Jadi satu zona sebenarnya. Kalau dilihat di Selat Bali ini bukan satu batas seperti ini secara umum, tapi bisa banyak. Bisa muncul di Wongsorejo, bisa muncul di Teluk Pangpang gitu ya. Jadi kita bisa bayangkan ada sebuah fenomena, dan kita tadi ketika di jalan kita melihat ada patahan juga atau sesar yang ada di Wongsorejo. Nih di sini, daerah sini, nih di sini kelihatan tuh ada bukit yang turun. Jadi seperti kue lapis gini kan harusnya berjajar sama, tapi karena ini tak potong, kemudian yang bawah ini turun, sehingga di sini kelihatan ada tinggian, di sini ada rendahan. Itu kelihatan di Wongsorejo, namanya sesar Wongsorejo. Sehingga kalau kita mau bangun rumah jangan di situ. Nanti kalau ada gempa yang namanya sudah putus, kan kena goncang kan gampang kan gitu kan. Jadi memang di daerah ini nantinya merupakan zona batas dari suatu lempeng tektonik yang di bawah bumi, sehingga memisahkan antara Bali dan Pulau Jawa. Mungkin kalau dulu ditakdirkan batasnya nggak di sini tapi di sini di Lombok, ya mungkin sedimentasi dari erupsi gunung sana yang bisa menutupi laut ini, karena di sini nggak dalam. Kalau di sini dangkal ya, di sini dangkal ya. Kalau kita punya gunung api di sini kan dia meletus terus tuh, jadi bisa menutupi di laut ini, bisa dengan gampangnya menyatukan Jawa dengan Bali. Nah loh, mumet kan? Sama. Sehingga kita nggak bisa Nggak. Jadi simpelnya gini. Kenapa Jawa dan Bali nggak menyatu? Karena di Selat Bali itu ada palung. Kenapa kok bisa ada palung? Karena terdapat daratan yang patah akibat adanya sesar, sehingga menciptakan palung. Jadi intinya Selat Bali nggak bisa dibangun jembatan. Salah satu alasannya karena lautnya terlalu dalam. Ya meskipun tidak lebih dalam dari rasa cintaku padamu. Ahai. Tapi jangan sambat. Ternyata palung juga ada manfaatnya loh. Apa sih manfaat palung? Udah kayak kuis aja Yang nih. kita lihat di sini. Nah, ada indikasi bahwa di sini ada zona patahan atau sesar, ya, yang mengakibatkan adanya selat yang sangat dalam, dan juga ada implikasi bagusnya bahwa ikan tuh nggak jauh-jauh dari sini, sehingga kalau kita lihat Samudra India, dia kan bisa lepas-lepas kemana-mana. Tapi ketika di sini ada kandangnya yang sangat sempit, sehingga ikan sangat banyak di sini. Makanya Muncar itu kan surganya ikan, sama Jemberana Bali di Pengambengan. Karena memang ikannya dikandangi di sini. Dia mau lari ke sini, ya ketemu Bali, lari ke sini ketemu Banyuwangi, mau lari ke sana nggak bisa.
Tapi yang di Samudra Hindia dia bisa lompat ke Australia kan. Nah, sehingga itu implikasi dari sisi biodiversity ya. Tapi mungkin terumbu karangnya mungkin ya tidak sebagus yang ada di Samudra Hindia mungkin. Terus terumbu karang maunya hidup di mana? Nah, ternyata terumbu karang ini itu punya batas ya untuk dia bisa tumbuh seperti tadi. Apakah dia laut dalam atau laut dangkal? Nah, kira-kira seperti ini. Jadi kalau kita buat modelnya ya memang dia tumbuhnya di dekat permukaan gitu, dekat permukaan. Karena terumbu karang seperti ini merupakan makhluk hidup juga. Jadi mereka butuh matahari, butuh air yang butuh oksigen, butuh air yang jernih untuk hidup ya. Sehingga mereka akan hidup dekat dengan permukaan air laut. Biasanya itu paling dalam sekitar 100 meter. Nah, kalau nanti teman-teman balik lagi ke perahu, nanti bisa diamati cangkang-cangkang koral yang ada di pantai. Itu banyak jenisnya, ada yang memanjang seperti ini, ada yang bulat, ada yang pipih. Nah, itu menunjukkan asal-usulnya. Nah, kalau kita lihat ya, semakin dia mendekati permukaan, artinya cahaya matahari semakin banyak, oksigennya semakin banyak. Itu semakin besar dia tumbuhnya. Makanya kita punya bentuk-bentuk yang membulat dan besar-besar. Ini biasanya disebut sebagai head coral, seperti kepala di sini. Nah, semakin ke bawah karena dia semakin dalam, ya nutrisinya semakin sedikit, arusnya semakin kencang, akhirnya pertumbuhannya dia semakin ya, gizi buruk ya Mas Abdul. Jadi bentuknya semakin kecil-kecil. Nah, Ada puskesmas. biasanya kita mendapatkan yang bercabang seperti ini. Karena dia menyesuaikan, karena arusnya deras, dia bisa survive. Tapi kalau bentuknya gede kan kena hantam arus pecah dia. Tapi kalau kayak gini bisa aman. Nah, semakin ke dalam lagi, dia semakin pipih-pipih tuh. Ya karena kalau arusnya semakin kencang lagi ya dia bentuk pipih yang paling ini ya. Kan dia memotong. Jadi nggak ketimpa sama arus. Jadi ini polanya. Jadi kalau nanti nemu yang bulat, gede, itu berarti dari atas. Asalnya. Oh, BTW terumbu karang itu batu, hewan, apa tumbuhan ya? Dari proses namanya itu simbiosis dengan alga zooxanthella. Tulisannya emang agak susah, jadi nyebutnya agak susah. Nah, dari proses simbiosis itu membentuk sebuah terumbu, makanya terumbu karang. Aslinya ini tuh hewan, bukan tumbuhan. Hewan ya, makanya dia bisa bergerak. Dia bentuknya polip. Jadi polip itu bentuknya dia berongga-rongga kayak berspora, tumbuhan itu berspora. SpongeBob. Ya, kurang lebih. Menarik banget kan dari yang awalnya, lah kok bisa hingga menjadi, oh iya juga ya. Mantap. Setelah dari Tabuan aku OTW balik. Meskipun udah siang dan angin kencang, tapi gelombang air laut masih super tenang. Ini perahu goyang-goyang cuma gimmick aja biar seru. Meskipun rasanya jantung mau copot. Sampai ngeblur loh. Sampai di Watu Dodol istirahat dulu sambil berjemur setelah badan telur kebes netes elon cendol. Top, dengerin dulu cerita keistimewaan kaldera Ijen. Kalau Gunung Ijen sekarang kan ini kecil nih. Tapi Gunung Ijen dulu itu ya satu ya ini. Kira-kira sebesar ini, kemudian meletus hebat 70.000 tahun yang lalu. Nah, letusannya kemana? Kita bisa melihat nih di sini. Ya, ini adalah letusan dari Gunung Ijen di masa lampau. Dia ke arah barat dan ke arah utara. Nah, yang kita amati di belakang ini adalah salah satu letusan yang terjadi pada masa itu. Nah, nama endapannya Ignimbrite. Jadi batuan Ignimbrite dia itu seperti awan panas, tapi dalam jumlah yang sangat banyak. Kemudian dia mengalami namanya pengelasan atau pemampatan dan sebagainya lah, sehingga dia bisa sampai seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh yang diambil oleh Mas Firman. Jadi ini ciri khas letusan yang bersifat ledakan. Kalau kemarin itu lava kan, lava itu kan mengalir gitu kan, bentuknya jelas ya, halus. Kemudian mungkin kalau kita lihat ini adalah pecahan dari lava yang waktu itu
terledakkan pada saat meletus, sehingga yang kita amati di sini bukan lavanya tapi fragmen-fragmen Jadi lava. banyak sekali butiran yang muncul. Ya bisa Ini membayangkan. padat sekali. Biasanya orang namanya paras. Ya, orang-orang lokal menamainya paras. Jadi yang membuat berbeda, kenapa kaldera ini menjadi menarik kan tadi. Biasanya kalau ada kaldera sebesar itu, kemudian erupsi gitu ya, warnanya ini putih bahkan halus, seperti di Toba, Rinjani, Batur, kemudian di Masurai, di Jambi, semuanya putih dan halus. Nah di Ijen seperti ini, hitam-hitam semuanya. Nah tadi nyambung pertanyaannya Mas Angga ya, kenapa hitam, terus ada yang putih, kenapa? Nah kondisi yang kita lihat kemarin, kalau berbicara batu-batu yang dilihat warnanya kira-kira apa? Abu-abu hitam gitu ya, dari Kali Baru sampai ke Songgor. Nah itu adalah kondisi magma yang original. Kalau gunung meletus biasa, mau dia meleler atau meledak, kalau yang kecil yang biasa itu warnanya hitam, karena kondisi magma yang asli di bawah perut bumi itu hitam. Nah tapi syarat dia bisa meledak besar, itu dia harus berubah dulu. Jadi warnanya putih tadi. Istilahnya kalau misalkan kita bikin jenang itu harus kental dulu. Nah, biar kental dimasaknya lama gitu ya. Artinya kalau suatu gunung berapi itu bisa menghasilkan letusan besar, dia butuh waktu yang lama sampai dia mengental, warnanya putih baru meledak. Tapi Ijen ini belum waktunya, dia masih hitam, masih jenangnya masih encer. Tapi sudah keluar. Tapi bisa langsung meledak besar. Berarti kan ada faktor eksternal, entah jenangnya ditambahi apa, ditambahi zat kimia apa, atau ditambahi gula, atau tambahi apa. Ada tambahan sesuatu yang lain sehingga magma Ijen yang harusnya dia nggak bisa kental meletus dahsyat, tapi bisa seperti ini. Banyak hitam semua. Lanjut. Kemudian mampir bentar di bawah patung gandrung melihat keunikan lava bantal yang bentuknya ya kayak bantal, tapi lebih mirip roti sobek nggak sih? Selama ini kan Patung Dodol itu ya mungkin dilihat dari sisi mitologi, ada waktu yang didodol, ada katanya kayak jenang dodol dan sebagainya. Tapi kita melihat ini berbeda. Jadi yang kita injak sekarang ini adalah lava bantal. Jadi lava yang menyerupai bantal-bantal. Ini kalau ini kayak bantal. Kalau di rekonstruksi satu-satu itu seperti bantal-bantal yang bertumpuk-tumpuk. Nah, tadi sudah disinggung di tabuhan bagaimana si lava bantal itu terbentuk. Syaratnya itu jelas, lava harus masuk ke dalam perairan yang cukup dalam, ya. Kemarin kita melihat batuan tua itu katanya kan di peta ada di selatan semuanya, di Kalibar, kemudian di Pulau Merah dan sebagainya. Tapi ternyata di utara, di posisi kita sekarang ini berdiri, ada batuan yang cukup tua, umurnya sama, kira-kira 28 sampai 33 juta tahun yang lalu. Jadi yang kita angkat, yang kita duduki sekarang adalah batuan yang berumur itu. Nah, bagaimana kok bisa ada batuan yang tua sama dengan yang di selatan? Ya kita bisa melihat di sini. Nah, kemarin kan saya sampaikan, tabrakan itu kan memang posisinya kan di selatan. Maka dampak yang paling banyak adalah di selatan. Daerah yang lain seperti yang kita duduki saat ini di sini. Dia kena dampak tabrakan, tapi nggak banyak. Sehingga gunung-gunung api di masa itu paling banyak di selatan, tidak di utara. Di utara hanya satu nih kira-kira, satu atau dua kita nggak tahu ya. Cuman inilah sisa atau bukti bahwa pernah ada gunung api tua yang membersamai gunung-gunung api itu ada di selatan. Tapi kita nggak ngelihat, kalderanya nggak terlihat, kemudian bentuknya nggak terlihat, tapi kita melihat begini. Karena hampir semuanya terkubur oleh gunung Ijen Gunung-gunung yang baru-baru. Kebetulan yang di sini nih yang hampir terkubur kan tadi ada endapannya kaldera ya sampai situ. Yang terlihat hanya di sini. Ya ini udah dikasih seperti Mas Abdillah ya, memang disisakan segini buat dipelajari. Jadi ini posisi di sini sehingga ini sama tuanya dengan yang di selatan. Tapi uniknya ini berbentuk lava bantal berarti menandakan pernah ada gunung api di bawah laut yang ada di sini. Sehingga ketika lava yang keluar langsung masuk ke laut. Kemudian membentuk bantal-bantal karena mengalami tekanan. Nah, menutup jalan-jalan hari ini aku juga diajak mampir ke Bukit Watu Dodol, menguak misteri fosil kerang di atas bukit. Hah? Kerang di atas bukit? Kok bisa? Konon katanya Bukit Watu Dodol adalah lautan yang terangkat. Wow. Jadi ini adalah batu gamping. Jadi dulu ini adalah laut, kemudian terangkat ke permukaan. Jadi kalau sekarang kita ada di sini, misalkan kita balik di masa lampau,
berarti ini adalah laut Pak. Bisa kebayang nggak Pak kira-kira Pak? Jadi di masa lampau itu laut. Buktinya apa? Ini banyak fosil-fosil nih, nempel. Nah barang-barang ini kalau kerang dan sebagainya itu kira-kira ada di mana biasanya Pak? Laut. Di laut kan? Nah berarti kan dulu bisa ada laut. Gak mungkin kan ada orang pindah dari sana ke sini. Ya kan? Nah jadi sebenarnya tempat ini memiliki keunikan yang luar biasa yang harus dimanfaatkan oleh kita. Lanjut Mas Firman. Iya, jadi teman-teman tadi sudah dari Pulau Tabuhan ya. Tadi di sana kita berbicara banyak tentang koral gitu ya, bagaimana dia hidup, bagaimana berkembang biak, sampai bagaimana dia terendapkan di laut, di tepian laut. Nah tadi kita lihat koral yang hidup di masa kini ya, yang bisa kita amati. Tadi ada beberapa yang bawa pulang, masih kelihatan bentuknya. Nah sekarang kita dapat nih banyak sekali makhluk hidup yang hidup dalam koloni koral yang sekarang sudah jadi batu di sini ya. Kalau nanti bisa ada kesempatan megang, nanti bisa dipegang, dilihat banyak sekali di sini, hampir semuanya tersusun oleh koral tadi seperti ini. Nanti bisa diamati, ada yang dia bentuknya branching tadi, ada yang pipih, ada yang bulat. Nah itu bisa menandakan asal usulnya dari mana. Kalau yang bulat tadi yang dekat dengan air laut di permukaan, yang branching di tengah, yang pipih-pipih di bagian paling bawah. Nah di sini bisa dilihat nanti. Artinya apa? Kita tadi di hari ini mendapatkan dua analogi yang barang yang sama, tapi ada di umur dan tempat yang berbeda. Tadi itu barang yang modern ada di lautnya, masih ada di sana. Sekarang kita punya barang yang umurnya ini kurang lebih di 23 hingga 15 juta tahun. Lebih muda dari gunung lava yang tadi 33. Ini lavanya di atasnya. Ya, sebagai fragmennya. Jadi bisa dibayangkan dengan umur yang berbeda, batu yang harusnya ada di laut terangkat kurang lebih ini sekitar 100 hingga 150 meter dari permukaan laut. Dan segitu aja cerita jalan-jalan kali ini. Memang agak berat dan bikin mikir, tapi bener-bener bikin melek informasi kan. Sampai jumpa di cerita jalan-jalan selanjutnya kalau ada. Bye.